Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Muhammad Fajri, NPM 2211100027, kelas 1A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 topik pembahasan. Yang pertama adalah kegiatan bisnis, kemudian yang kedua sumber daya bisnis, dan yang ketiga adalah keberhasilan bisnis. Yang pertama adalah kegiatan bisnis. Kegiatan bisnis merupakan kegiatan untuk menghasilkan sesuatu, baik barang maupun layanan atau jasa, untuk menghasilkan keuntungan. Menurut Brown and Clough 2008, kegiatan bisnis yang harus dilakukan dalam mengembangkan produk antara lain yang pertama adalah mengidentifikasi kesempatan untuk produk atau layanan. Dengan mengidentifikasi, maka dapat diketahui produk, barang, atau jasa apa yang dapat diterima oleh masyarakat, khususnya target pasar. Kemudian yang kedua adalah mengevaluasi permintaan produk dan jasa. Mengevaluasi permintaan produk membantu mengidentifikasi bagaimana memposisikan pasar yang telah ditetapkan dengan semaksimal mungkin agar tercapai tujuan dan sasaran bisnis. Kemudian yang ketiga adalah mendapatkan dana atau modal kerja. Dana atau modal kerja dapat kita dapatkan dari tabungan pribadi, menjual aset yang kita punya, meminjam dari bank, ataupun mencari rekan bisnis. Kemudian yang keempat adalah mengelola produksi barang atau jasa. Tujuan pengelolaan ini adalah untuk memastikan produk apa yang akan kita buat, volume produksi, kapasitas, bahan yang diperlukan, penjadwalan, dan sebagainya agar efektif dan efisien. Yang kelima adalah memasarkan barang atau jasa. Setelah 4 poin yang tadi telah dilakukan atau terlaksanakan, maka tinggal melakukan pemasaran produk. Ada beberapa strategi dalam memasarkan barang atau jasa, di antaranya seperti mencari untuk siapa produk tersebut dipasarkan, melakukan promosi, menawarkan sampel produk kepada konsumen, dan memanfaatkan digital marketing. Poin yang kedua adalah sumber daya bisnis. Sumber daya bisnis adalah seluruh sumber daya yang diperlukan perusahaan untuk menghasilkan peluang usaha atau baik produk ataupun jasa. Sumber daya usaha sangatlah penting dalam menentukan keberhasilan dan probabilitas sebuah perusahaan. Adapun sumber daya bisnis tersebut diantaranya yang pertama adalah man atau manusia. Merupakan yang paling utama karena manusia memiliki bagian dalam sistem operasi. Hal ini merupakan tanggung jawab manusia sebagai makhluk kerja untuk melakukan kegiatan agar mencapai tujuan yang akan berjalan sesuai rencana. Yang kedua adalah money atau uang. Merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk memperoleh sumber daya. Untuk mendapatkan sumber daya tersebut harus memiliki modal. Nah, sehingga uang sangatlah penting. Kemudian yang ketiga adalah material atau barang. Merupakan salah satu aspek produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi yang terdiri dari bahan baku, baik itu bahan baku setengah jadi ataupun barang jadi. Yang keempat adalah mesin. Merupakan alat-alat yang digunakan untuk mempercepat pekerjaan seperti untuk mengubah bahan baku menjadi output yang berkualitas. Yang kelima adalah metode atau metode. Merupakan cara-cara yang digunakan untuk mengatur prosedur dan standar operasional operasi suatu kegiatan. Yang keenam adalah market atau pasar. Merupakan unsur yang membuat lancar proses produksi adalah pasar, karena pasar dikunjungi banyak konsumen yang akan membeli produk tersebut. Adanya pasar membuat produksi terjual dan dapat diketahui kekurangan dan kelebihan dari produk tersebut. Poin yang selanjutnya adalah keberhasilan bisnis. Bisnis yang berhasil atau bisnis yang sehat adalah kegiatan bisnis yang mampu mendatangkan keuntungan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut Fry et al., ada 5 indikator keberhasilan bisnis, yaitu yang pertama adalah kinerja keuangan, meliputi laba atau keuntungan yang dapat dicapai dan produktivitas bisnis tersebut. Keuntungan meliputi selisih antara pendapatan yang diterima dari produk atau layanan yang diberikan pada pelanggan dan biaya yang harus dibayarkan perusahaan untuk menghasilkan produk atau layanan tersebut. Produktivitas merupakan perbandingan antara produk dan jasa yang tersedia bagi pelanggan dan sumber daya yang dipergunakan untuk menghasilkan produk atau jasa tersebut. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan pelanggan. Hal ini ditunjukkan dengan kesadaran pelanggan terhadap kebutuhan dan keinginannya, serta ketetapan waktu. Layanan kepada pelanggan ini merupakan kegiatan bisnis untuk memenuhi kebutuhan dan pilihan pelanggan dengan memerhatikan kegiatan dalam waktu. Layanan kepada pelanggan ini merupakan proses yang berlangsung secara terus-menerus dan tidak akan berakhir.
Hal ini disebabkan kebutuhan dan harapan pelanggan selalu meningkat. Oleh karena itu, kegiatan bisnis harus bersifat positif terhadap kebutuhan dan harapan pelanggan di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga adalah produk dan jasa. Kualitas dan nilai merupakan fokus kegiatan bisnis saat ini. Pengelolaan kualitas selalu didasarkan pada filosofi yang dikenal dengan perbaikan secara terus-menerus dan berkesinambungan pada semua fase kegiatan operasional suatu perusahaan. Yang keempat adalah inovasi dan kreativitas. Kreativitas merupakan cara berpikir dan berperilaku yang berbeda dan baru. Kreativitas selalu dihubungkan dengan inovasi. Inovasi merupakan pendekatan dan pilihan yang baru sebagai hasil dari kreativitas kegiatan. Dengan kata lain, kreativitas dapat mendorong terjadinya inovasi dalam perusahaan yang melakukan kreativitas tersebut. Akhir-akhir ini, kegiatan bisnis didorong untuk beroperasi sebagai organisasi pembelajar. Organisasi pembelajar merupakan organisasi yang tidak hanya beradaptasi, melainkan selalu kreatif mencari hal-hal yang baru dan lebih baik untuk melakukan kegiatan operasional untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan karyawan. Kemudian yang kelima adalah komitmen karyawan. Organisasi atau perusahaan yang sehat selalu memperhatikan waktu dan usahanya dalam memenuhi berbagai cara untuk membangun komitmen karyawan. Salah satunya yang digunakan perusahaan adalah dengan memberi otoritas dan kewenangan dalam membuat keputusan dan mempertanggungjawabkan keputusan tersebut kepada perusahaan. Komitmen karyawan juga akan menguat apabila pemimpin memahami kemampuan kerja karyawan, menyesuaikan diri terhadap kebutuhan karyawan, dan berusaha memenuhi kebutuhan karyawan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.